Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Bapak Nuruddin Usman selaku Dekan Fakultas Agama Islam, yang saya hormati Ibu Istania Widayati Hidayati selaku Kaprodi Pendidikan Agama Islam serta dosen Komunikasi dan Jurnalistik Pendidikan serta teman-teman onlineku yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa lagi pada video YouTube kali ini. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya seperti sekarang ini. Teman-teman onlineku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit ceramah mengenai pentingnya menuntut ilmu. Manusia dilahirkan di muka bumi ini dalam keadaan bersih dan kosong kecuali mereka yang mendapatkan mukjizat atau dikehendaki oleh Allah seperti Nabi Isa. Maka Allah memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk mencari ilmu sebagai bekal dalam menjalani hidup. Sebagaimana firman Allah yang menjelaskan bahwa setiap manusia yang lahir itu dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Allah berfirman, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun. Dan Dia Allah memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Sungguh manusia itu lahir dalam keadaan yang tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah memberikan rahmat kepada manusia seperti pendengaran, penglihatan, untuk mendapatkan informasi mengenai suatu kejadian. Belajar dari banyak hal sampai akhirnya menjadi tahu. Namun menjadi tahu saja tidak cukup. Kemudian Allah memberikan hati agar manusia bisa menimbang mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan ilmu yang telah mereka dapatkan. Islam itu memberikan pandangan mengenai ilmu adalah sebuah pelita yang menerangi di saat gelap, sehingga tanpa pelita seseorang akan tersesat. Betapa pentingnya ilmu menurut Islam, sampai-sampai firman Allah yang pertama itu memerintahkan kita untuk membaca, bukan untuk beribadah kepadanya. Seperti dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Wahyu yang pertama ini memang tidak secara gamblang memberikan perintah kita untuk belajar, tetapi bacalah. Namun perintah ini adalah perintah yang tersirat untuk kita belajar, karena dengan membaca adalah cara yang paling sederhana dalam belajar. Segala bentuk ilmu diawali dengan membaca, baik ayat-ayat yang tertulis maupun ayat-ayat yang ada di alam. Nah, teman-temanku yang berbahagia, kemudian mengapa orang berilmu itu lebih utama daripada ahli ibadah? Seorang yang berilmu akan kembali ke jalan yang benar, sehingga ketika ia melakukan sesuatu selalu didasari akan kebenaran. Kebenaran akan mengarahkan seseorang kepada sesuatu yang bersifat hakiki, dan tidak ada yang bersifat hakiki itu selain Allah. Sehingga ilmunya akan menuntutnya untuk beribadah. Sedangkan orang yang beribadah tanpa didasari ilmu akan membuat kualitas ibadah mereka hanya berdasarkan keyakinan. Dan kalau keyakinan itu benar ditujukan kepada Allah, maka orang berilmu masih lebih unggul dalam satu hal, yakni yakin dan berilmu. Karena yang berilmu pasti memiliki keyakinan, meskipun yang berhak menilai kualitas suatu ibadah tidak lain hanyalah Allah. Tapi pendapat ini juga justru dikuatkan oleh firman Allah yang ada dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Karena pentingnya posisi ilmu ini dalam kehidupan manusia, Allah sampai memberikan perintah bagi seluruh manusia tanpa pandang bulu, sebagaimana firman
Rasulullah yang bunyinya talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, yang artinya mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Dari hadis ini memberikan gambaran mengenai pentingnya menuntut ilmu bagi semua, tidak hanya kaum pria tetapi juga wanita. Dan dari hadis ini pula memberikan gambaran bahwa Islam tidak mendiskriminasi wanita dalam menuntut ilmu, seperti banyak tudingan yang dilontarkan golongan tertentu. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu. Segala sesuatu yang dilakukan harus dengan ilmu. Beribadah tanpa ilmu adalah sesat. Bahkan seorang non-muslim pun bernama Einstein mengakui hal ini, sedangkan ilmu tanpa agama itu adalah buta. Oleh karena kedua hal ini sangat baik jika dikembangkan bersama-sama. Ibadah yang dilakukan hendaknya disertai dengan ilmunya, hukum dan rukunnya. Tanpa ilmu mustahil dapat menjalankan ibadah dengan benar dan sesuai dengan syariat. Menuntut ilmu tidak ada batasan. Menuntut ilmu tidak hanya tentang menuntut ilmu dunia, bahkan yang wajib itu adalah menuntut ilmu untuk bekal kita di akhirat nanti. Namun tidak meninggalkan bahwa kita hidup di dunia, maka kita juga harus menuntut ilmu dunia, seperti ilmu sosial, ilmu pengetahuan, matematika, ilmu alam, dan lain sebagainya. Teman-teman onlineku yang berbahagia, tentu saja sangat banyak manfaat dari seorang yang menuntut ilmu. Tidaklah cukup waktu hanya untuk membahas keutamaan dari ilmu, seperti salah satu contohnya keutamaan ilmu dimasukkan ke dalam amal jariah yang tidak terputus pahala bagi yang menyebarkan meskipun ia telah meninggal. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak menuntut ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Dan janganlah pelit membagikan ilmu tersebut, karena sesungguhnya itu adalah amalan jariah yang tiada terputus pahalanya. Wallahu a'lam. Akhirul kata, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.